Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai analisis kasus manajemen strategi. Dalam analisis kasus manajemen strategi mencakup pedoman apa yang harus dipersiapkan untuk melakukan analisis kasus, kemudian metode kasus versus pendekatan pengajar, selanjutnya analisis kasus tertulis, serta langkah-langkah dalam menyajikan analisis kasus lisan. Lalu, apakah kasus manajemen strategi itu? Strategic Management Case atau Business Policy menggambarkan kondisi eksternal dan internal organisasi serta mengangkat isu terkait misi, strategi, tujuan, dan kebijakan perusahaan. Sebagian besar informasi dalam kasus kebijakan bisnis adalah fakta solid, namun bisa juga berupa opini, penilaian, dan keyakinan. Metode kasus untuk mempelajari manajemen strategis disebut learning by doing. Pedoman untuk mempersiapkan analisis kasus. 1. Kepraktisan. Dalam mempersiapkan strategic management case, lakukan apa yang dibuat penyusun strategi setiap hari, yakni membuat asumsi yang masuk akal mengenai apa yang tidak diketahui, menyatakan asumsi tersebut secara jelas, dan lanjutkan dengan menunjukkan dampak yang diharapkan dari rekomendasi terhadap posisi keuangan organisasi. 2. Justifikasi. Bagian terpenting dari menganalisis kasus bukanlah strategi apa yang direkomendasikan, tapi bagaimana kita mendukung keputusan dan bagaimana usulan dalam menerapkannya. 3. Realisme. Jangan merekomendasikan suatu langkah atau tindakan yang berada di luar jangkauan sarana yang dimiliki oleh organisasi. 4. Spesifik. Jangan membuat generalisasi yang luas. Bersikaplah spesifik dengan mengatakan apa, bagaimana, kapan, mengapa, di mana, dan siapa. Gunakan rasio persentase, angka, dan estimasi. Yang kelima, keaslian. Jangan merekomendasikan langkah yang rencananya akan diambil atau sudah dilakukan oleh perusahaan, meskipun langkah tersebut menghasilkan pendapatan atau laba yang lebih tinggi. Dukung dengan bagan, grafik, rasio, analisis, dan jadilah penyusun strategi yang baik dengan berpikir lewat situasi, membuat penilaian manajemen, dan mengusulkan rencana kita sendiri. Yang keenam, kontribusi. Terbukalah dengan pandangan orang lain dan jadilah pendengar yang baik dan kontributor yang baik. Selanjutnya, metode kasus versus pendekatan pengajar. Metode kasus melibatkan situasi kelas di mana mahasiswa paling banyak bicara, sedangkan dosen memfasilitasi diskusi dengan mengajukan pertanyaan dan mendorong interaksi mahasiswa yang berkaitan dengan gagasan, analisis, dan rekomendasi. Selanjutnya, analisis kasus tertulis. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mempersiapkan kasus tertulis adalah: yang pertama, hindari pemakaian istilah khusus, kata-kata samar atau berlebihan, akronim, singkatan, dan ungkapan yang menyinggung etnis tertentu atau rasis. Yang kedua, perhatikan ejaan. Yang ketiga, gunakan kalimat dan alinea yang pendek, serta kata dan frasa yang sederhana. Yang keempat, gunakan subjudul yang secukupnya. Yang kelima, susun isu dan gagasan dari mulai yang paling penting sampai yang paling kurang penting. Yang keenam, susun rekomendasi dari mulai yang kontroversial sampai yang paling tidak kontroversial. Yang ketujuh, gunakan kalimat aktif. Yang kedelapan, gunakan banyak contoh yang menunjukkan kespesifikan dan kejelasan. Yang kesembilan, gunakan tabel, gambar, grafik, timeline, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam menyajikan analisis kasus lisan.
Presentasi lisan umumnya dinilai dalam hal-hal yang mencakup isi dan penyampaiannya. Isi mengacu pada kualitas, kuantitas, ketepatan, kesesuaian, dan lain-lain. Penyampaian mencakup dimensi perhatian audiens, kejelasan bantu visual, pakaian serasi, sikap tubuh, dan lain-lain. Yang pertama, menyusun presentasi. Mulai dari memperkenalkan diri dan menyampaikan garis besar topik yang akan dicakup, urutan pembicara dan bidang masing-masing yang akan dibahas. Pastikan pengaturan presentasi tersusun dengan baik, kursi untuk hadirin, papan tulis, proyektor, dan lain-lain. Yang kedua yaitu mengendalikan suara. Pengucapan yang efektif berkisar antara 100 sampai 125 kata per menit. Yang ketiga, mengatur bahasa tubuh. Hindari melipat tangan, bersandar pada podium, memasukkan tangan ke saku atau ke belakang badan. Berdirilah dengan postur lurus dan satu kaki sedikit di depan kaki lain. Jaga kontak mata selama presentasi. Yang keempat, gunakan catatan. Jangan membaca, tetapi tulis ide-ide utama dalam catatan. Yang kelima, gunakan bantuan visual. Pastikan bantuan visual dapat dibaca hadirin yang duduk di belakang. Yang keenam, menjawab pertanyaan. Jangan terlalu memaksakan jawaban ketika ada yang bertentangan. Tetaplah tenang dalam memberikan jawaban. Baiklah, sekian penjelasan mengenai analisis kasus manajemen strategi dari kelompok 4. Kami mohon maaf bila terjadi banyak kesalahan dan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.